Tahukah kamu, ngaku salah bisa pangkas proses sidang dalam KUHP baru. Mekanisme plea bargain atau pengakuan bersalah adalah mekanisme yang memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya sejak awal proses peradilan, dengan imbalan percepatan sidang serta kemungkinan keringanan hukuman. Dalam pasal 78 KUHP baru, plea bargain hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu. Pertama, dilakukan oleh pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal kategori kelima atau 500 juta rupiah. Ketiga, pelaku bersedia membayar ganti rugi atau restitusi. Bagaimana tahapan plea bargain? Dimulai ketika penuntut umum menanyakan secara langsung kepada terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum, apakah ia mengakui perbuatannya. Jika terdakwa mengaku bersalah, pengakuan tersebut dicatat dalam berita acara. Lalu, diajukan dalam sidang tersendiri sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Kemudian sidang ini dilakukan oleh hakim tunggal yang menilai apakah pengakuan diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Kemudian, apabila pengakuan diterima, penuntut umum dan terdakwa dapat menyusun perjanjian tertulis yang disahkan hakim. Setelah disetujui hakim, sidang perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat. Namun, jika pengakuan ditolak, perkara tetap diproses melalui sidang biasa sesuai ketentuan yang berlaku. Kesepakatan ini mencantumkan sejumlah poin penting, mulai dari pemahaman terdakwa atas konsekuensi hukum, alasan pengurangan hukuman, hingga pernyataan bahwa perjanjian tersebut mengikat layaknya undang-undang. Dalam kondisi tertentu, kesepakatan hanya dapat dikabulkan jika terbukti didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Kalau hakim tunggalnya setuju, maka acaranya pindah ke acara singkat. Tetapi ini harus dibawa ke persidangan berikutnya, Pak. Bukan hakim langsung memutuskan, tidak, tapi tetap harus dibawa ke persidangan perkara pokok. Kalau dia disetujui, itu kan acaranya acara singkat. Ini perkara pokoknya. Tapi kalau tidak disetujui, perkara pokoknya misalnya biasa. Makanya dengan hakim tunggal, karena tugasnya nggak berat, Pak. Hanya memeriksa saja apakah persetujuan perdamaian antara penuntut umum dengan terdakwa ini beralasan apa tidak. Terus hukumannya berapa? Misalnya diminta oleh terdakwa ini karena dia mengakui perbuatannya, misalnya dia minta percobaan gitu kan. Nah, kalau saja disetujui, tapi hakimnya melihat bahwa ini nggak bikin percobaan, ini harus lebih berat lagi hukumannya, itu berarti ditolak oleh hakimnya, Pak. Maka ditolak itu syarat misalnya biasa, Pak. Masuk perkara pokoknya syarat misalnya biasa.